Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Pita Ervani, kemudian ada Maya Maratus, kemudian ada Hisma Maula, dan ada Farihatul Aina. Kami di sini akan mempresentasikan tentang rekrutmen peserta dan trainer pelatihan. Nah, yang pertama ada rekrutmen peserta dalam pelatihan. Rekrutmen merupakan proses penyelesaian calon-calon karyawan yang paling baik dan paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Nah, maksudnya itu seperti interview. Sebelum kita bekerja di perusahaan, biasanya kan ada interview. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada pelatihan. Sarana pembinaan dan pengembangan karir serta salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, jadi sebelum mereka bekerja, maka mereka akan dilatih dahulu oleh perusahaan tersebut. Kemudian, adapun bentuk pelatihan bagi peserta, yang pertama yaitu lektur atau perkuliahan. Nah, model pelatihan ini dilakukan dengan cara memberikan ceramah kepada peserta latihan, kemudian bentuknya berupa seminar ataupun simposium. Kemudian yang kedua yaitu presentasi video. Jadi, pelatihan ini dilakukan dengan cara mengajak peserta untuk melihat video yang berisi tentang materi ataupun teknik dalam menyelesaikan pekerjaan di perusahaan ataupun perkantoran tersebut. Yang ketiga, role playing atau permainan peran. Jadi, pelatihan ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melatih karyawan memainkan berbagai peran yang berbeda. Jadi, contohnya seperti seumpamanya si A memainkan perannya si B ataupun si C, atau sebaliknya si C memainkan perannya si A. Kemudian ada vestible training atau pelatihan simulasi. Nah, pelatihan ini dilakukan di tempat di luar lingkungan kerja. Nah, maksudnya di sini sebelum para peserta pelatihan ini melakukan kerja secara nyata, maka mereka akan di briefing untuk melakukan percobaan bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima ada pelatihan laboratorium. Nah, pelatihan ini dilakukan di suatu ruangan di mana peserta dimintai untuk membentuk kelompok untuk saling memahami dan mengenal antara peserta satu dengan peserta yang lainnya. Prinsip-prinsip dalam kegiatan pelatihan sebagai berikut. 1. Perbedaan individu. Dalam merencanakan suatu pendidikan dan latihan, harus disadari adanya perbedaan potensi dari setiap peserta, karena perbedaan dalam pendidikan, pengalaman, bakat, dan minat merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk merencanakan program pelatihan. Yang kedua, hubungan dengan analisis jabatan. Setiap jawaban atau pekerjaan perlu dijelaskan pengetahuan dan kecakapan apa saja yang diperlukan oleh seseorang bekerja agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, materi yang akan diberikan dalam pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, motivasi. Suatu rencana pendidikan dan pelatihan harus didasari oleh semangat diri para pesertanya. Untuk itu, perlu adanya pemberian motivasi terhadap para peserta pelatihan agar mereka giat dalam belajar. Yang keempat, partisipasi yang aktif. Dalam pelatihan, para peserta harus diberikan dorongan agar aktif dalam pembicaraan-pembicaraan seperti mengemukakan pendapatnya, saran-saran, atau pertanyaan-pertanyaan agar terjadi komunikasi dua arah. Yang kelima, seleksi pengikut pelatihan. Agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antara peserta yang satu dengan yang lainnya, baik dalam luar latar belakang maupun pengalaman, maka sebaiknya peserta diseleksi lebih dahulu. Latihan akan lebih baik bila diberikan kepada para peserta yang mempunyai persamaan dasar pendidikan, bakat, minat, dan juga pengalaman. Baiklah, selanjutnya adalah rekrutmen
trainer dalam pelatihan. Yang pertama yaitu pengertian dari trainer. Trainer merupakan posisi yang penting dalam suksesnya suatu pengembangan profesional. Penguasaannya terhadap materi latih tidak cukup untuk menjadi andalan bila tidak didampingi dengan beberapa keahlian lain. Trainer atau instruktur memegang peranan penting dalam perkembangan dan perubahan organisasi, meraih tujuan dan kompetensi serta pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan peserta. Seorang trainer mempunyai pengaruh terhadap peserta pelatihan. Menurut Kamus Cambridge, trainer merupakan seorang yang mengajarkan keterampilan kepada manusia untuk persiapan pekerjaan, kegiatan, atau olahraga. Sedangkan menurut Bang Lims, trainer adalah pelatih atau juga kerap disebut sebagai coach. Dia mendapatkan pengetahuan, mengujinya, lalu dari hasil pengujian dia gabungkan dengan beberapa unsur pelengkap, bisa dikurangi ataupun ditambahkan, sehingga membentuk sebuah metode pembelajaran yang efektif dan tepat guna agar para peserta training mampu menyerap pengetahuan tersebut secara aplikatif dan dapat melakukan persis dengan apa yang ditunjukkan atau diarahkan oleh sang trainer. Goals-nya adalah pengetahuan dan aplikasi. Trainer atau edukator memegang peranan penting dalam perkembangan dan perubahan organisasi, meraih tujuan dan kompetensi serta pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan peserta. Menurut Pon Teng Fat, trainer yang baik adalah trainer yang dapat menciptakan suasana pembelajaran kondusif sehingga peserta termotivasi untuk menyerap informasi yang disampaikan oleh trainer tersebut. Selanjutnya yaitu kompetensi trainer. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang instruktur atau trainer adalah yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi ini yaitu seseorang yang menunjukkan kepribadian yang arif, stabil, dewasa, tegas, dan memiliki kewibawaan, menjadi teladan untuk peserta didik dan juga memiliki akhlak yang mulia. Kemudian ada kompetensi pedagogik. Kompetensi ini adalah suatu kemampuan pemahaman pada peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan mengembangkan peserta didik untuk menunjukkan apa saja potensi yang ada. Kemudian ada kompetensi profesional, yaitu menguasai seluruh materi pembelajaran secara dalam dan luas yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi keilmuan yang membawahi materi, dan juga penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Yang terakhir ada kompetensi sosial, adalah kompetensi dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, tenaga kependidikan, serta masyarakat. Dalam kompetensi sosial dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu ada kompetensi intelektual, kompetensi fisik, kompetensi pribadi, dan kompetensi sosial, serta kompetensi spiritual. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi trainer. Kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki seorang trainer agar pelatihan lebih efektif yaitu yang pertama, latar belakang pendidikan, yaitu seorang trainer harus memiliki pendidikan yang bagus. Terus yang kedua yaitu pengetahuan yang up to date dan kemampuan teknikal dan sosial. Yang ketiga yaitu penguasaan metode pelatihan yang sesuai. Yang keempat yaitu dapat beradaptasi dengan kebutuhan peserta dan lingkungan budaya organisasi. Peterson menyatakan dalam penelitiannya bahwa terdapat 5 variabel yang paling berpengaruh pada kesuksesan dari pelatihan, yaitu
tujuan yang jelas, isi yang relevan, teknik yang tepat, kemampuan trainers, dan siapa yang melatih. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa adanya trainer yang berkualitas berdampak pada keberhasilan dan pelaksanaan pelatihan. Keberhasilan pelaksanaan pelatihan berkaitan erat dengan bertambahnya pengetahuan dan kemampuan peserta yang merupakan indikator dari efektivitas pelatihan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.